Halo dokter. Halo dokter. Terus kita berjuang bersama-sama. Dan Dokter Diva baru saja memasuki ruangan di gedung Kejaksaan Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita selalu mengawal ya, dari Forum Kajian Strategis dan Advokasi Umat selalu mengawal dan mendampingi. Yang pertama mendampingi kuasa hukum dari Bang Roy Suryo dan Dr. Diva. Yang hadir pada saat ini adalah Bang Azam Khan yang tidak bisa kita sangat terkenal sekali ya. Yang kedua, kami juga mengawal beliau dan juga para pengacara yang lain saat ini akan mengajukan 50 tokoh-tokoh nasional bahkan lebih Bang ya, untuk menjamin Dr. Diva dan juga Bang Roy Suryo agar segera dibebaskan ya, dan selanjutnya silakan pengadilan dilanjutkan. Kami tidak keberatan, bahkan kami tidak menghalangi. Silakan. Nah, oleh karena itu kita akan mendengar bagaimana perjuangan yang akan dilakukan terus-menerus di tengah situasi gejolak ekonomi, gejolak politik, bahkan keberatan dari para mahasiswa, para petani, dan rakyat melihat kondisi yang sudah carut-marut. Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang pengiriman dari Polda ke tahap 2, yaitu di Kejaksaan Negeri, harusnya ke Kejati, tapi secara administrasi rupanya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, harusnya proses ini tidak terjadi, penangkapan apalagi penahanan. Kenapa? Karena ini kan melampaui proses KUHP yang ada. KUHP yang lama juga 881, 112 pasalnya dan 113, serta KUHP yang baru pasal 100, ditambah lagi KUHP yang baru juga pasal 97, yang seharusnya itu orang sebelum dilakukan penangkapan itu ada surat 2 kali maksimal dikirim per 3 hari ya, atau kurang dari 3 hari untuk diperiksa, walaupun itu tersangka karena KUHP yang ngatur gitu loh. Nah ini kan semua tidak ada. Nah ini makanya secara pribadi saya katakan dan secara tim juga bahwa ini melampaui kewenangan. Rupanya memang proses begini ini ada yang menekan, menyuruh, bahkan pokoknya atau pesanan. Nah ini yang menjadi bahaya ya kalau dalam proses begini ini. Artinya proses ini tidak fair, tidak adil, tidak objektif. Padahal di KUHP baru itu penyidik harus objektif gitu loh ya. Nah ini yang menjadi masalah. Maka dari itu proses pengajuan penangguhan penahanan dengan jaminan sudah di atas 60 orang tokoh-tokoh, bahkan nanti bisa saja tembus menjadi 100, tapi persoalannya bukan itu gitu loh ya. Tokoh-tokoh itu ya merasa ibah dengan kejadian begini, karena apa? Fakta yang harus dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden itu dibuktikan dulu dong, ijazahnya gitu loh. Ada nggak, asli nggak, jangan diproses terus indikasi tanda kutip ya, menyerupai semua institusi terutama Polri harus dikuasai. Ini kan berbahaya kepada masa depan hukum gitu loh ya. Maka dari itu selama pembuktian yang sah ini tidak ada gitu loh ya, maka semuanya diarahkan kepada proses hukum. Jadi kan nggak benar gitu loh maksud saya. Makanya harus dibuktikan dulu. Semua profesor pakar pidana mengatakan hal yang sama. Barang itu asli nggak dulu itu loh. Setelah asli bener, baru masuknya pidananya kepada pidana pencemaran nama baik dan fitnah, nggak bisa menahan. Lah ini sudah barang itu tidak pernah ditunjukkan secara fakta bahwa benar itu asli melalui proses putusan ingkrah. Menahan lagi, menangkap dan menahan lagi tokoh nasional ini 2 orang, yaitu Mas Roy Suryo dan Dr. Diva. Ya, satu lagi Bang,
Satu lagi, waktunya kita Abang juga sudah dulu mengawal Gus Nur ya, dan juga pernah juga di Kejaksaan Negeri Selatan ini ya. Nah, terbukti Bang pada saat itu juga dan juga di Solo bahwa berita bohong yang divoniskan kepada Gus Nur ternyata dicabut Bang. Berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, respon publik itu juga luar biasa. Semuanya membela Gus Nur, membela Bambang Tri dan tidak punya kesalahan, dan dibuktikan juga diberikan pengampunan pada akhirnya Bang ya. Nah, sehingga terbebas dia. Yang kedua Bang, tanggapan publik ini diwakili oleh Pak Amin Rais, diwakili oleh Pak Jimli Asidiki, diwakili oleh Pak Mahfud, termasuk Hotman, bahwa tidak layak sama sekali Bang untuk ditangkap, sama sekali langsung diambil dengan cara yang sangat brutal Bang, menodai kehormatan wanita ketika belum sempurna, masuk mendobrak, tidak boleh menggunakan berganti pakaian, bahkan mengambil obat. Apalagi Dokter Tifa Bang, yang sangat kooperatif ya, ketika harus lapor terus, kenapa harus dipepet Bang? Sehingga Bang, Hotman Paris mengatakan ini betul-betul tidak adil dan seharusnya Bang diberikan tahanan rumah dan atau tahanan kota. Bagaimana tanggapan publik seperti itu menurut kuasa hukum Bang? Ya itu bagus. Seharusnya bukan tahanan kota dan tahanan rumah. Seharusnya tidak ada tahanan, tidak ada penangkapan. Jadi publik ini tidak subjektif Bang ya? Tidak ada. Yang penting bukan tidak ada. Artinya boleh publik berbicara apapun, termasuk Hotman Paris silakan. Tapi fakta yang ada seharusnya tidak begitu. Ya tidak ada penangkapan, apalagi penahanan. Itulah yang saya maksud. Dengan cara-cara yang tadi sudah saya sebut, Ya, ayat-ayatnya, pasalnya dan segala macam. Saya kira itu aja. luar biasa Bang. Terima kasih Bang ya. Selamat. Assalamualaikum. Allah selalu melindungi Abang, Ya. melindungi Bang Roy Amin. Surya dan Insyaallah. Dokter Tifa Bang. Ya, amin. Dan juga rakyat di seluruh Indonesia Bang. Ya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi. Jadi kami lawyer nggak ada di sana dan sebagainya. Tiba-tiba ada rombongan polisi datang dengan mobil tahanan, ya kan? Maaf saya matikan dulu. Dengan mobil tahanan. Ya. Kemudian kami ditelepon. Dia bilang jangan tanda tangani apa-apa sebelum kami datang. Ya. Jangan tanda tangan apa-apa sebelum kami datang. Hanya kami datang. Hanya mulai jam berapa, setengah 11 itu ya. Kami berdialog beberapa dengan kepolisian. Kami keberatan karena menurut Undang-Undang Kesehatan, ya kan, maupun Menteri Kesehatan, tidak boleh mengeluarkan pasien malam hari, bolehnya siang hari. Nah, kami berdialog di situ, apakah mau melanggar undang-undang dan sebagainya. Dan Bu Tifa posisi kan diinfus kan, ya kan, yang boleh mengatakan sudah sehat dan boleh dibawa itu adalah dokter yang menangani, dokter yang menangani seharusnya. Hanya kita berdialog sampai jam 12, tetap kami bertahan bahwa kami berjanji urgensinya apa. Lawang pagi-pagi rencana kan jam 7 kemari, jam 7 mau kemari, jam 11 sudah mau diambil dibawa ke Polda kembali. Nah, kami keberatan karena alasannya nggak jelas. Kami tanya urgensinya ini apa kok malam-malam seperti ini gitu loh. Jadi kayak menangkap pemberontak aja gitu loh, ya kan? Menyatroni pemberontak dan sebagainya. Padahal ini kan pasal-pasal dikenakan pencemaran nama baik di bawah 5 tahun nggak ada artinya. Jangan berbicara pasal IT. Kalau pasal IT itu nggak nyambung, hanya digunakan sebagai syarat penahanan. Itu pasal IT. Mengangkat diri. Anda tadi kan mengatakan polisi banyak melakukan pelanggaran hukum dan aturan. Saya garis bawahi ya, kami koordinator Dokter Tifa. Dan kami hanya menangani Dokter Tifa. Ini memang sudah di-split, perkaranya sudah di-split. Jadi suratnya juga dari kita ya? Iya. Dari saya. Iya. Tadi balik pertanyaan saya, kenapa polisi justru banyak melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya mereka menegakkan hukum itu? Gimana? Lah, ini kan sudah biasa, Pak. Ini kan bukan pertama kali. Kami kan babak belur tahun-tahun lalu kan. Banyak, termasuk Anda sendiri kan pernah di penjara. Karena apa itu? Jin buang anak itu kan. Padahal itu pepatah kan. Anda ngomong pepatah ditahan ya. Kalau ada bilang kura-kura dalam perahu, oh nggak ada kura-kura ditangkap ya. Nggak lucu kan. Jadi memang begini. Jadi kita ini nggak kaget ya kan. Dan kami siap dalam hal ini untuk menghadapi hal-hal seperti ini.
Buat mereka 2 tambah 2 bukan 4, 7. Buat kami tetap bertahan 4. Iya. Jadi semua yang dilakukan terhadap ustadz kami, terhadap banyak yang ditahan dan sebagainya, diduga teroris, itu semuanya adalah tidak terbukti dan tidak benar, tapi tetap dihukum. Tapi nggak masalah lah, ini adalah amalan kami lah untuk berjihad. Ya. Bung Deddy ada mau tambahkan, silakan. Ada mau nanya dikit, kan cara penangkapan Muslim dianggap sebagai teroris gitu ya, beliau dipepet ya. Ya. Ini akan ada hukum balik nggak dari pihak Pak Kadiri terhadap penyidik? Ngapain balik? Hukum balik. Oh iya, bukan begitu. Siapapun juga, ya kan? Kan ini kan masih pembuktian. Orang namanya P21 ini bukan akhir dunia, bukan kiamat. Ya kan? Belum tentu dia terbukti. Banyak klien-klien kami bebas. Ya kan? Kalau ini ternyata tidak terbukti, mereka tidak bersalah, ya istilah orang apa ya? Ya kita akan masalahkan. Orang sudah dibikin menderita, orang ujian diganggu dan sebagainya. Bayangkan, Putifa itu ditangkap pada saat jam ujian. Dia lagi mempersiapkan ujian, ya kan? Kemudian disertasi. Ini disertasi dokter loh, nggak gampang. Kan terganggu kan orang yang sudah belajar dan sebagainya. Bayangkan, ujiannya di mana? Di ruang penyidik. Dengan dijaga dengan beberapa polisi. Artinya begini, ini pelanggaran undang-undang udah banyak. Kami sering sampaikan. Undang-undang HAM jelas. Maksudnya pelanggaran HAM itu jelas. Bayangkan aja orang mau disertasi terganggu. Kemarin waktu di dialog dikatakan bahwa kenapa dipaksa, upaya paksa itu kenapa dipanggil paksa dan sebagainya, alasannya mau ada penggeledahan. Wong ditangkapnya itu di tempat parkir, apanya menggeledah? Kemudian barang apa lagi? Sudah bukti yang dipunyai mereka itu 17 jenis. Salah satu jenis bukti surat. 17 itu ada satu bukti surat. Surat itu 709. Saksinya ratusan. Apalagi yang dicari? Semuanya sudah ada di mereka. Udah masuk, Bang. Udah mau masuk. Iya. Saya masuk dulu kayaknya. Oke, tolong Mohon doanya ya. proses pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya saat menangkap dan menggelandang Roy dan Tifa. Saya mau tanya Mbak Ya, semalam masih mendampingi di Rumah Sakit Polri ya? Ya, saya mendampingi sampai jam 12. 12 malam. Yes. Oke, apa yang terjadi? Jadi yang terjadi di sana adalah betul-betul pihak kepolisian betul-betul tidak menegakkan sisi kemanusiaan. Di mana saya bilang bahwa saat itu kita berdebat luar biasa, antara kita pengacara, penyidik untuk meyakinkan bahwa pasien ini dalam kondisi kurang sehat dan tidak boleh dibawa. Ada aturan yang menyatakan bahwa pihak rumah sakit memang harus bertanggung jawab terhadap pasien yang tidak boleh keluar dari rumah sakit dan dia memang harus stay di sana dan pagi baru dikeluarkan. Tetapi pihak penyidik itu betul-betul luar biasa menekan kita ya, dan kami terus berjaga-jaga di depan pintu Pak Roy. Kita tetap berjaga-jaga untuk pintu kamarnya, minta supaya mereka tidak masuk. Dan kalau mungkin karena mereka lihat saya perempuan, mereka tidak berani masuk gitu. Itu pertama indikasi. Yang kedua, saya melihat dari sisi penangkapan saja sudah represif ya, luar biasa. Mereka tidak manusiawi, tidak mengindahkan hal-hal hukum, peraturan, semua diterabas. Salah satu contoh yang sudah sangat tidak pantas dan tidak elok adalah perbuatan pelecehan. Saya mengatakan ini pelecehan. Kenapa? Karena ini perempuan, istrinya Mas Roy perempuan dan masuk ke kamar pribadi, private yang tidak boleh dimasuk. Tapi mereka melanggar asusila, melanggar aturan-aturan yang seharusnya mereka tidak boleh lakukan. Dan saya melihat bahwa ini memang pantas untuk dilaporkan gitu ke HAM. Karena peraturan pelanggarannya jelas gitu. Tidak boleh memasukin ruang private, tapi mereka menerabas. Itu dari sisi
aturan yang diterabas. Dan dari sisi hukum juga udah jelas sekali gitu bahwa mereka itu tidak melandasi pada aturan-aturan yang sebenarnya. Seharusnya kan kita nih para pengacaranya kan diberitahu, dikonfirmasi, tapi tidak ada hal-hal yang mereka beritahu kepada kita, dan mereka semua lawan semuanya. Nah ya, itu kan polisi kan penegak hukum. Tapi kenapa dalam prakteknya justru mereka banyak melanggar hukum yang mereka buat sendiri? Apa yang sebetulnya terjadi? Nah ini, kita melihat dari sisi kenapa penegak hukum yang harusnya menegakkan kebenaran dan keadilan, mereka terabas, mereka lawan. Ini saya melihat ada satu indikasi, indikasi pesanan. Pesanan? Yes. Dari siapa? Ya kita tahulah dari siapa. Dari siapa orangnya kita paham dan kita tahu dari siapa. Apakah dari sana, ya, apa dari sini, yang jelas kita tahu muaranya. Siapa yang kita lawan nih? Keluarga mana yang kita lawan? Ya kan? Jadi sudah jelas. Kalau bukan ada indikasi itu, ya pesanan, tidak mungkin terjadi tindakan represif terhadap Pak Roy dan Bu Tifa. Polisi kan harusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk memenuhi pesanan keluarga tertentu. Gimana? Seharusnya dia bertindak untuk rakyat. Karena memang hakikatnya tupoksi mereka untuk melindungi rakyat. Tapi mereka semua memang sudah tidak mengindahkan hal-hal aturan tupoksi yang ada. Pelanggaran diterabas semuanya. Karena itu tadi indikasinya. Pesanan tadi. Kalau bukan pesanan, tidak mungkin ini terjadi. Sekarang harapan tim pengacara kepada pihak kejaksaan apa nih? Ya, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, keadilan yang kami di sini betul-betul berjuang untuk kepentingan di mana Pak Roy selaku peneliti, Bu Tifa selaku peneliti, dan ini ditempatkan sebagai manusia yang manusiawi begitu. Karena kita di sini menggunakan banyak hal, banyak pertimbangannya, banyak dari sisi-sisi hukumnya, data dokumen dan lain sebagainya kita punya begitu. Jadi ya kita lihat saja nanti. Yang pasti pesan untuk kejaksaan adalah tadi, tegakkan kebenaran dan keadilan. Soal penahanan, ada harapan tidak bisa ditahan dari sini atau bagaimana? Harapan kita adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita berharap tidak ada penahanan. Harapan kita dan kita berjuang maksimal di sini. Dan semoga Tuhan menjawab perjuangan kita. Amin. Bu Soraya ini menarik, Bu Soraya. Kan tadi Bu Soraya juga ada harapan kepada kejaksaan. Tapi kita tahu nih, bukti materi dari kasus ini kan sebetulnya belum jelas ijazahnya. Gak jelas. Nah, tapi sama kejaksaan bisa di P21. Nah itu Ibu melihatnya gimana? Ada apa dengan kejaksaan juga? Nah ini tadi menarik ini. Tadi bahwa ada apa nih kejaksaan? Kenapa kejaksaan bertindak represif? Kenapa tidak ada aturan-aturan begitu? Kembali sekali lagi saya bilang, ini indikasinya saya mengkhawatirkan ada pesanan. Ya, kalau bukan itu tidak mungkin ini terjadi. Karena tadi sudah jelas sekali gamblang diceritakan gitu, banyak orang-orang yang sudah terkena tindakan, ya tersangka, tapi tidak ada yang ditahan. Baru Roy saja ini. Jadi kita berharap. Bu, kalau misalnya polisi kita duga ada pesanan, kejaksaan ada pesanan, jangan-jangan nanti di pengadilan pun ada pesanan, sehingga sidangnya pun bisa aja seperti yang dialami oleh Bapak Tri sama Gus Dur dulu. Ibu ngeliatnya gimana? Ya, harapan saya dan harapan seluruh bangsa dan anak negeri, ya berharap hari ini kejaksaan betul-betul independen, tidak ada terintervensi dengan mereka, tidak ada intervensi untuk kita, nggak ada. Jadi betul-betul tegak lurus dalam arti tegakkan kebenaran di sini, dan kita mau berjuang di sini, dan kita berharap para jaksa yang ada di sini tahu bahwa kita kita dilindungi oleh aturan-aturan yang ada. Jangan menerabas, jangan lewati aturan-aturan yang ada. Kalau memang ini akhirnya terjadi aturan-aturan ini terabas, kita paham. Ini kenapa? Ini ada apa? Dan semua rakyat, bangsa, anak negeri di seluruh Indonesia sudah tahu bahwa ada indikasi-indikasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami selalu menyampaikan dan menyerukan kepada para ulama, kepada para aktivis, ya, para pejuang, para tokoh, ya, untuk selalu
mengawal dan mendampingi Dr. Tifa dan juga Bung Roy Suryo. Ya, kami tegaskan sekali lagi, sudah sangat banyak sekali tokoh-tokoh mulai dari Pak Amin Rais, ya Bang Hotman Paris, Pak Jimli Asidiki dan juga Pak Mahfud yang menjelaskan bahwa tidak layak Bang Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk ditangkap, ditahan atau bahkan dipenjara. Sekali lagi tidak layak. Ya, dan mereka menyerukan seharusnya mereka segera dibebaskan. Baik itu tahan kota maupun tahanan rumah, dan silakan pengadilan untuk dilanjutkan dan dibuktikan. Ya, dan ini mengkonfirmasi ya untuk kesekian kalinya bahwa pihak kepolisian berbuat tidak adil. Ya, pihak kepolisian berbuat sewenang-wenang, bahkan melakukan penangkapan secara brutal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para kuasa hukum. Demikian juga kami minta kepada Kejaksaan Negeri Selatan yang pernah juga kami juga datang ke sini dan membuktikan bahwa penangkapan juga kepada Gus Nur dan juga Bambang Tri ketika itu juga penuh dengan kebohongan, penuh dengan kezoliman, penuh dengan kriminalisasi. Itu adalah bukti. Ya. Demikian juga yang ketiga, kita sampaikan bahwa ada 50 tokoh ya, para ulama, guru besar, purnawirawan jenderal, dan akan bertambah lagi. Ya, mungkin nanti akan menjadi 500 ya, menjadi 1000. Nah, maka ini juga harus menjadi bukti juga mengkonfirmasi ya dukungan masyarakat ataupun para tokoh, para ulama dan juga guru besar ya, menyampaikan kepada Pak Prabowo, menyampaikan kepada pihak kepolisian, menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri Selatan bahwa penangkapan kepada beliau ini sudah sangat terang dan gamblang. Ini adalah kriminalisasi, ini adalah pesanan, dan kalau terus dilanjutkan maka ya penangkapan, penegakan hukum ini adalah penegakan hukum yang abal-abal atau penegakan hukum yang ugal-ugalan. Oleh karena itu sekali lagi ya kami minta kepada para ulama, para habaib, para tokoh dan juga para guru besar, para mahasiswa dan juga rakyat di seluruh Indonesia, yuk kita kawal. Ya, yuk kita kawal sekali lagi ya penangkapan dan juga nanti sampai pengadilan Bang Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Nah, oleh karena itu kami juga yang terakhir berpesan ya kepada juga Bang Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dan juga kepada seluruh kaum muslimin agar selalu mendoakan beliau dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkah, rezekinya diluaskan, ya penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik dan juga penuh dengan karomah Allah SWT. Bahkan baginda Rasulullah SAW khusus mendoakan para pejabat itu tidak akan selamat ketika mereka zalim. Ya, kata Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim fasquk alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bihim. Ya, ya Allah, siapa saja pejabat yang mengurusi umatku dan mereka itu ya memperlakukan buruk kepada umatku, maka ya hinakanlah mereka. Dan barang siapa pejabat yang mengurusi umatku dan mereka memudahkan atau meringankan, maka mudahkanlah mereka. Ya, maka ini adalah doa dari Rasulullah SAW. Maka kita yakin sekuat apapun ya mantan rezim Jokowi itu melakukan kriminalisasi, ya melakukan pesanan kepada kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Selatan ini, maka pasti Allah SWT bersama dengan kebenaran. Allah SWT bersama dengan Bang Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Ya, Allah SWT pasti akan menghinakan dan menjatuhkan ya siapa saja, ya pejabat-pejabat kepolisian atau pejabat-pejabat Kejaksaan Negeri Selatan ini yang mereka zalim, yang mereka mengkriminalisasi, yang mereka sewenang-wenang, yang mereka melaksanakan ya pesanan atau mereka menjadi stempel kekuasaan, pasti mereka akan dijatuhkan oleh Allah SWT. Pasti mereka akan dihinakan. Ya, yuk
kita kawal dan kita berdoa terus-menerus untuk mereka semuanya. Istidrul Hikmah. Oke. Apa pendapatnya tentang ini? Oke, mungkin kita dimulai dari dulu kan kita tahu ya bahwa Indonesia itu sempat dijajah secara fisik gitu. Tanah kita dirampas, kebebasan kita dibatasi, dan kita pun sebagai rakyat Indonesia hari ini bisa menilai gitu bahwa apa yang terjadi dengan Bang Roy dan juga Dr. Tifa menurut banyak pihak itu menimbulkan satu pertanyaan besar terkait kebebasan berpendapat tentang melakukan kritik dan juga kebebasan dalam mencari kebenaran. Maka ketika seseorang itu dia ingin menyampaikan pendapatnya lalu dihadapkan dengan hukum, maka masyarakat berhak untuk mengawasi dan juga mengawal supaya hukum itu ditegakkan. Karena negara itu bisa disebut negara yang berkompeten atau negara yang maju ketika dia mendapatkan kritik itu bukan dibungkam, tapi dia bisa membuktikan dengan fakta, keadilan, dan juga memberikan trust kepada masyarakat. Maka tentu harapan dari kami sebagai mahasiswa ingin mengajak kepada masyarakat semua supaya kita terus mendoakan Bang Roy tetap dalam keadaan kesabaran, supaya kuat dalam menghadapi ujian ini, dan tentunya untuk terus teguh dalam menyampaikan kebenaran yang insya Allah akan Allah berikan kemudahan dan Allah akan kuatkan dalam perjuangan ini. Mungkin Ya. Dan kami juga mengingatkan kepada Pak Prabowo, ya, beliau ini sebagai seorang jenderal Kopassus, ya, dan kita semuanya tahu dulu Indonesia ini dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, gitu ya. Nah, kejadian-kejadian dan kejahatan politik saat ini, ya, jangan mengkonfirmasi kalau kemudian ya Pak Jokowi ini ya melakukan cengkraman ataupun mengendalikan ya kepolisian ataupun kejaksaan. Demikian juga jangan sampai mengkonfirmasi bahwa ya Pak Prabowo ini sebagai jenderal presiden, jenderal Kopassus, ya, masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Dan juga jangan mengkonfirmasi juga pengesahan rancangan undang-undang kepolisian kemarin menguatkan bahwa Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri itu akan ya berlanjut jabatannya hingga 2029 untuk melindungi Pak Jokowi. Nah, itu yang tidak kami harapkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KMPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Di sini kita bersama-sama dengan ibu-ibu dari ibu juga RF. Mantap, ya, independen. Kita bareng-bareng di sini dalam rangka membersamai Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, betul ya? Nggak kebayang kami semalam tidak tidur di Rumah Sakit Polri demi menjaga kedua beliau ketika ada permintaan mereka berdua akan dipindahkan ke rutan di Polda. Kenapa kita menghindari itu terjadi? Di rutan itu nggak ada tempat tidur, tempatnya sempit, yang ada cuma kipas angin. Mas Roy dan Dr. Tifa itu kesehatannya tidak dalam kondisi yang bagus. Gula Mas Roy tinggi banget. Dr. Tifa dalam kondisi diimpus, antibiotik masih harus dimakan. Sekarang siapa yang akan kontrol itu kalau mereka berdua pindah ke rutan Polda Metro Jaya? Adakah yang bisa menjamin keselamatan para pejuang kita? Tidak. Sangat-sangat meragukan, betul? Kejadian-kejadian sudah banyak dan kami sudah mendapat pesan tolong dijaga. Contoh sudah banyak, betul? Jangan sampai pejuang-pejuang membongkar kebenaran kita dimunirkan, betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi saya teriak ketika Mas Roy dibawa lagi ke mobil tahanan, jadi bolak-balik hari ini, kasihan banget. Jam 6.30 dari Rumah Sakit Polri menuju Polda. Kita pikir mau diapain?
ternyata mungkin cuma absen doang. Balik lagi ke sini, langsung. Capek nggak sih kira-kira? Capek. Ternyata Polda hanya butuh validasi bahwa mereka sudah berhasil menangkap Mas Roy dan Dr. Tifa. Sedih banget ya, bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat suram. Makanya tadi saya teriak bahwa walaupun Mas Roy di dalam, walaupun Dr. Tifa di dalam, tidak akan bisa merubah ijazah palsu menjadi asli, betul? Betul kan? Betul. Tidak akan bisa merubah bahwa Pak Jokowi tidak pernah kuliah di Ketoyan, betul? Betul. Tidak akan pernah merubah bahwa Pak Kasbujo bukan dosennya, betul? Betul. Jadi sudah cukuplah kebohongan yang Anda ciptakan, Pak Jokowi, betul? Betul. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Nih ya, kamera lihat ya. Apakah foto ijazah ini sama antara yang kanan sama yang kiri? Beda. Beda banget kan? Pemirsa juga udah pasti tahu ini beda, betul? Sekarang kita lihat lagi foto berikutnya. Pak Yaya yang keluarga Foto ini mirip gak sih? Mirip gak? 280 juta penduduk Indonesia nggak akan gila mengatakan ini mirip, betul? Yang satu ada kumis, yang satu nggak ada kumis. Kalau zaman sekarang mungkin kumis bisa ditanam. Zaman dulu kan belum bisa, betul ya? Oke. Satu lagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tahun lalu kita sempat melakukan aksi di sini, betul kan? Dalam rangka apa? Dalam rangka meminta kepada kejaksaan untuk menangkap atau mengeksekusi yang namanya Sylvester Matutina, betul? Si Plester yang sampai hari ini masih menjabat sebagai komisaris. Uang pajak kita dipakai untuk menggaji seorang narapidana. Bagaimana, setuju nggak? Tidak. Haram hukumnya kita memberi makan penjahat, betul? Betul kan? Balik lagi kita ke sini datang meminta kepada kejaksaan. Ini sudah ingkrah loh, ya. Yang namanya Sylvester Matutina itu sudah ingkrah. Harusnya sudah langsung dicokok dan masuk ke dalam penjara. Jadi nggak usah berdrama dengan meminta kepada polisi untuk menangkap Mas Roy dan Dr. Tifa, betul nggak? Memang ini para termul-termul ini sangat biadab. Mereka pikir ya memenjarakan Roy dan Tifa adalah sebagai hadiah ulang tahun Bapak Jokowi. Gila ya? Gila. Zolim dah itu. Nyawa yang sangat berharga diberikan kepada seorang pembohong. Aduh, udah ngeri aku. Yang kedua, kemarin yang namanya Rasman Nasution itu pun sudah ingkrah. Sekarang ibu-ibu ngomong, Bang Hotman, tolong dimajukan lagi ya suratnya P48 kepada kejaksaan untuk menangkap langsung yang namanya Rasman. Narapidana tapi nuduh orang narapidana. Munafik. Nah, jadi kepada para penegak hukum, kami mama minta yang namanya keadilan. Kami adalah perempuan yang melawan, betul? Ya, inilah foto ini beli. Ya, kami minta kepada kejaksaan untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina yang sampai hari ini masih menjadi komisaris. Kemudian untuk juga mencokok yang namanya Rasman Nasution karena sudah seharusnya mereka masuk penjara, bukan pejuang-pejuang kita, betul? Jangan sampai kebenaran itu diputar balikan atas nama apa ya, kezoliman atau keberpihakan, betul? Mama ada yang mau nambahin? Tangkap Jokowi, hukum mati, gantung di Monas. Nah, Pak Jokowi hati-hati loh, Mama mau gantung di Monas loh.
Jadi kita ini banyak ya, kriminalisasi tanpa uji bukti pengadilan adalah bentuk penolakan terhadap kebenaran, due process of law. Hadirkan Jokowi, jangan lupa. Kita bersyukur bahwa proses hukum ijazah ini ya dengan ditahannya Mas Roy dan Dr. Tifa artinya berlanjut, betul? Dan semoga ya walaupun kita sayangkan karena kasusnya bisa saja tidak menyentuh yang namanya ijazah, tapi menyentuh fitnah, masalah pencemaran nama baik karena UIT di P21 itu dihapuskan. Ya, jadi kita harus kawal kasus ini jangan sampai pejuang-pejuang kebenaran kita yang sudah membongkar kepalsuan dari ijazah seseorang yang sudah memerintah di Indonesia selama 10 tahun ya malah terbalik dijebloskan ke penjara. Ibu-ibu, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, kita nyanyi lagu Tangkap Jokowi ya. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Jokowi zalim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu seluruh rakyat Indonesia ketahui ya bahwa ada 3 sumber kehancuran suatu bangsa dan negara. Ya, pertama, hilangnya nilai agama yang sekarang kita rasakan betul ya, di mana negara ini dikuasai oleh perampok-perampok, garong rakyat ya, yang sampai sekarang ini masih banyak dibiarkan. Ya, yang kedua adalah hilangnya rasa keadilan. Ya, kita rasakan betul ya, hilangnya rasa keadilan ini ya, di mana penjahat, mafia, koruptor masih bisa bebas rendang, sedangkan mereka yang menegakkan keadilan diperlakukan macam ini. Ini adalah suatu ketidakadilan yang harus dilawan, tidak bisa dibiarkan. Yang ketiga, merajalelanya pengkhianat bangsa dan negara yang merusak NKRI ini, yang menghancurkan NKRI ini. Maka menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan diam, karena kewajiban kita adalah seluruh Indonesia menjaga keamanan, kedaulatan negara Indonesia ini. Indonesia milik kita semua, betul? Bukan milik sekelompok kecil yang seenaknya ya berbuat di negara ini dengan sewenang-wenangnya. Semoga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan di negeri ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih. Mobil kanan nyampe, terus sejumlah pengacara juga mendampingi. Ya. Kanan dibuka, mobil kanan dibuka.
Halo dokter. Kita berjuang bersama-sama.